Ketika malam datang, kami tidak melakukan apa-apa. Sekadar menyeduh secangkir kental manis, tidak kami lakukan. Kami langsung bergegas tidur untuk persiapan summit attack pada esok hari. Waktu menunjukkan pukul 3 ketika kami terbangun. Mengganjal perut dengan sarden sisa kemarin, kami bersiap melakukan summit attack. Tapi nyali kami sedikit ciut ketika flysheet digoyangkan oleh hembusan angin yang lumayan besar. Haikal menghangatkan badan dengan segelas minuman jahe. Setelah berdoa dan memantapkan niat, kami pun berangkat melakukan summit attack. Hembusan angin yang menerjang badan tidak begitu kami hiraukan ketika melihat gemerlap lampu kota disertai dengan cahaya bintang-bintang yang menyinari langkah kami. Waktu telah berlalu cukup lama, namun kami tidak bertemu dengan pendaki yang melakukan summit attack. Ketika melewati jalur sungai, kami melihat genangan-genangan air yang kami rasa sebagai mata air setelah pos 2. Kami mengikuti aliran air tersebut. Jalurnya semakin miring dan tentu saja menyulitkan langkah kami. Jalur menuju ke puncak, makin ke atas makin terjal. Dan ini kayaknya kita lagi melewati aliran sungai karena terdapat banyak mata air. Maksudnya masih banyak terdapat genangan air. Optimis pasti ini sungai dan jalurnya makin sini makin hebring. Karena baru pertama kali melewati jalur ini, kami sempat kehilangan arah dan keluar dari jalur pendakian. Beberapa suara masuk ke handytalkie yang kami bawa. Saya mencoba meminta bantuan, namun tidak ada jawaban. Monitor jalur puncak, monitor jalur puncak. Kami keluar jalur, monitor. Kami keluar jalur, kami keluar jalur. Ada di punggungan. Mengikuti jalur sungai. Monitor, jalur menuju puncak, kami keluar jalur. Langit mulai menguning ditandai dengan munculnya mentari dari balik gunung merbabu di sebelah timur. Kami harus membuka jalur sendiri. Dengan rumput-rumput yang lumayan tinggi, kami khawatir jika ada hewan buas yang bersembunyi di baliknya dan membahayakan keselamatan kami. Sinar mentari pagi memberi secerca harapan kepada kami untuk tidak putus asa dan terus berjalan. Puncak sejati Gunung Sumbing terlihat gagah di hadapan kami. Berbekal tenaga yang hanya tinggal sedikit, kami terus berusaha berjalan di antara lutut yang menyentuh dagu. Pasangan Merapi dan Merbabu, hamparan awan juga golden sunrise membuat perjalanan tersesat kami seakan tidak terasa. Ini mungkin pengalaman baru bagi saya juga Haikal. Tersesat adalah sebagian petualangan yang tak terduga. Tersesat bukan sebuah kekeliruan yang harus ditakuti. Jalan saja, tersesat saja. Sebagian sejarah bumi pertiwi dibangun oleh para petualang yang tersesat. Jarum pendek jam menunjuk ke arah angka setelah 7 sebelum angka 8 ketika kami berhasil menggapai puncak sejati. Rasa lelah, kantuk, juga bahagia tercampur menjadi satu di ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut itu. Saya salut kepada Haikal. Gunung pertama yang ia daki mempunyai titel gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Walaupun banyak rintangan ketika summit attack, kami berhasil melaluinya. Saya sedikit menyayangkan kepada orang-orang yang hanya berdiam diri di rumah dan tidak berpetualang menyusuri bumi pertiwi yang indah ini. Untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan izin mendaki gunung, semoga segera dapat. Untuk yang belum dapat pasangan, semoga segera berpasangan. Dan untuk hati yang masih teringat masa lalu, Epy Kusnandar pernah berkata bahwa kita boleh menoleh ke belakang, namun hanya untuk mengenang dan belajar, bukan untuk kembali.
Perjalanan mendaki ke Gunung Sumbing mengajarkan saya bahwa ketika kita optimis menghadapi suatu masalah, semesta akan mengatasinya dengan cara di luar dugaan kita. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Dari ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, saya Ilham Farid Maulana merasa bangga akan keindahan bumi ini. Salam lestari.